Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Auliani Lasari dengan NIM 2124101098 dari kelas Basis Data kelas B. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya mengenai studi kasus 2 tentang bon pembelian dari sebuah bengkel. Ini merupakan bon pembeliannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban dari 5 soal. Untuk soal yang pertama yaitu identifikasi entity dan juga atribut. Untuk entity yang pertama yang saya ambil yaitu ada entity bengkel. Bengkel sendiri termasuk kategori benda nyata. Kenapa dikategorikan sebagai benda nyata? Karena bengkel sendiri bisa dilihat, dirasakan, dan juga disentuh secara langsung. Untuk deskripsinya sendiri, menyimpan data mengenai peristiwa yang terjadi di dalam bengkel dan juga menyimpan data tentang item barang. Alasan mengapa dijadikan sebuah entity? Karena informasi mengenai bengkel harus dicatat dan disimpan datanya apabila terjadi penjualan dan juga segala peristiwa yang terjadi di dalam bengkel. Atribut dari bengkel sendiri ada beberapa macam. Yang pertama ada ID bengkel, nama bengkel, alamat bengkel, dan yang terakhir ada nomor telepon dari bengkel itu sendiri. Untuk keterangannya sendiri, ketika mencatat sebuah bengkel, perlu mencatat keterangan barang yang dibeli. Namun, barang tidak perlu ditulis sebagai atribut dari bengkel karena barang merupakan entiti tersendiri. Entiti selanjutnya yaitu kendaraan. Kendaraan termasuk kategori benda nyata sama yang seperti yang bengkel tadi. Untuk deskripsinya, menyimpan data tentang kendaraan yang diservis ke bengkel. Alasan mengapa dijadikan sebuah entiti, karena informasi mengenai kendaraan harus dicatat dan disimpan datanya untuk mengetahui kendaraan apa saja yang sedang diservis ke bengkel tersebut. Untuk atribut dari kendaraan sendiri terdiri dari nomor polisi, merek, warna, dan juga tahun. Untuk keterangannya sendiri, ketika mencatat kendaraan, perlu mencatat keterangan tentang mekanik. Namun, mekanik tidak perlu ditulis sebagai atribut dari kendaraan, karena mekanik merupakan entiti tersendiri. Untuk suatu kendaraan, cukup mencatat ID dari mekaniknya. Untuk entiti selanjutnya, yaitu ada entiti spare part. Spare part sendiri termasuk kategori benda nyata. Untuk deskripsinya, menyimpan data mengenai item spare part milik bengkel. Alasan mengapa spare part dijadikan sebuah entiti karena informasi mengenai spare part harus dicatat dan disimpan datanya untuk mengetahui barang yang terkait dengan proses transaksi. Untuk atribut dari spare part sendiri terdiri dari dua macam. Yang pertama ada kode parts, selanjutnya ada nama parts. Untuk keterangannya sendiri, ketika mencatat spare part juga perlu mencatat keterangan kode barang dari spare part itu sendiri. Untuk entiti selanjutnya yaitu entiti transaksi. Berbeda dengan sebelumnya, transaksi ini termasuk kategori dari sebuah peristiwa. Deskripsinya, mencatat data tentang transaksi yang terjadi di dalam bengkel. Alasan mengapa transaksi dijadikan sebuah entiti, karena informasi mengenai transaksi itu harus dicatat untuk mengetahui transaksi yang terjadi di dalam bengkel. Transaksi sendiri memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada nomor faktur, tanggal, total, diskon, kuantum, dan juga harga. Keterangan dari transaksi sendiri, ketika terjadi pembelian, barang dan total harus dicatat, sehingga peristiwa yang terkait dengan transaksi, dengan bisnis proses atau proses bisnis dapat tersimpan datanya. Nah, untuk selanjutnya yaitu entiti pemilik bengkel. Pemilik bengkel ini dikategorikan sebagai benda nyata.
Deskripsinya menyimpan data tentang orang yang bertanggung jawab atas kepemilikan bengkel tersebut. Alasan mengapa pemilik bengkel dijadikan sebuah entiti karena informasi mengenai pemilik bengkel harus dicatat dan juga disimpan datanya untuk mengetahui siapa yang akan bertanggung jawab atas pemilik bengkel tersebut. Kan sebuah bengkel harus ada yang bertanggung jawab, yaitu salah satunya pemilik dari bengkel itu sendiri. Pemilik bengkel memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada nama, alamat, nomor telepon, dan juga ID dari pemilik bengkel. Untuk keterangannya, ketika mencatat pemilik bengkel, juga perlu mencatat ID dan namanya. Tidak dengan nama bengkel karena nama bengkel sendiri merupakan entiti dari bengkel. Jadi sudah dicantumkan dari tadi dalam entiti bengkel sudah ada nama bengkel. Jadi tidak perlu dicantumkan lagi di pemilik bengkel. Untuk entiti selanjutnya yaitu ada entiti pegawai. Entiti pegawai kategorinya termasuk dalam benda nyata, kan orang ya. Selanjutnya untuk deskripsinya menyimpan data tentang siapa yang bertugas melakukan segala aktivitas yang terjadi di bengkel. Jadi pegawai ini kan tugasnya untuk melakukan segala aktivitas yang terjadi di bengkel. Alasan mengapa pegawai dijadikan sebuah entiti, karena informasi mengenai pegawai perlu dicatat dan juga disimpan datanya untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola segala proses yang terjadi di bengkel. Untuk pegawai sendiri memiliki beberapa atribut. Atributnya hampir sama seperti pemilik bengkel. Pembedanya yaitu ID-nya untuk ID pegawai. Selanjutnya yaitu keterangan. Ketika mencatat seorang pegawai, juga perlu mencatat ID dan namanya sebagai penanda untuk setiap proses yang terjadi di bengkel. Untuk entiti yang terakhir yaitu ada entiti pemilik kendaraan. Untuk pemilik kendaraan sendiri itu dikategorikan sebagai benda nyata. Untuk deskripsinya, menyimpan data tentang siapa orang yang akan bertanggung jawab atas kendaraan itu sendiri. Untuk deskripsinya, menyimpan data tentang siapa orang yang akan bertanggung jawab atas kendaraan itu sendiri. Alasan mengapa pemilik kendaraan dijadikan sebuah entiti, karena informasi mengenai pemilik kendaraan juga perlu dicatat dan disimpan datanya untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kendaraan tersebut. Nah, untuk pemilik kendaraan, atributnya ada nama, alamat, nomor telepon, dan juga ID dari pemilik kendaraan tersebut. Untuk keterangannya, ketika mencatat seorang pemilik kendaraan, juga perlu mencatat ID pemilik, ID mekanik, dan juga nomor telepon dari pemilik kendaraan itu sendiri. Berlanjut ke soal nomor 2, kita diminta untuk mengidentifikasi entiti dari multi-value atribut dan juga redundant atribut. Sebenarnya apa sih yang disebut multi-value atribut dan juga redundant atribut? Multi-value atribut merupakan satu atribut yang memiliki lebih dari satu nilai. Sedangkan redundant sendiri merupakan satu nilai pada atribut yang muncul secara berulang. Nah, entiti pertama yang saya ambil yaitu ada entiti alamat. Untuk entiti alamat itu termasuk kategori benda abstrak. Kenapa dikategorikan sebagai benda abstrak? Karena alamat sendiri itu tidak bisa diraba dan disentuh secara langsung. Tetapi alamat itu tetap ada, jadi itu yang dinamakan sebagai benda abstrak. Untuk deskripsinya sendiri menyimpan data mengenai alamat. Jadi kenapa alamat dijadikan entity? Karena ketika dimasukkan ke dalam sebuah entity bengkel yang tadi di atas, itu alamat menjadi multi-value atau bernilai banyak. Sehingga alamat dipisahkan menjadi entity sendiri.
Untuk alamat memiliki beberapa atribut. Atribut yang pertama yaitu nama desa, nama kecamatan, nama kabupaten, RT, dan juga RW. Nah, setelah alamat menjadi entity, atribut ini dihapus dari entity yang berhubungan dengan alamat. Jadi yang ada entity, jadi entity yang terdapat atribut alamatnya itu semua dihapus. Untuk selanjutnya untuk mencatat alamat itu cukup dicatat UID alamatnya. Nah, UID itu sendiri merupakan atribut yang bisa mengidentifikasi suatu entity. Saya lanjutkan entity yang kedua. Untuk entity yang kedua yaitu ada warna motor. Nah, warna motor sendiri itu termasuk benda abstrak karena hanya bisa dilihat. Kemudian untuk deskripsinya, warna motor menyimpan data mengenai warna dari sebuah motor itu sendiri. Alasan mengapa warna motor dijadikan sebuah entity karena ketika dimasukkan ke dalam entity kendaraan, warna motor itu menjadi redundan atau nilai pada atributnya muncul secara berulang, sehingga warna motor harus dipisahkan menjadi entity sendiri. Untuk atribut dari warna motor, yang pertama ada warna motor, yang kedua ada deskripsi. Untuk keterangannya, setelah warna motor menjadi entity, atribut ini harus dihapus dari entity kendaraan. Karena untuk mencatat warna, cukup dicatat UID warnanya. Entity selanjutnya yaitu ada merek motor. Merek motor sendiri ini termasuk kategori benda nyata. Deskripsinya untuk menyimpan data tentang merek kendaraan. Alasan mengapa merek motor itu dijadikan sebuah entity karena ketika dimasukkan pada entity kendaraan, merek motor ini menjadi redundan atau atributnya itu muncul secara berulang. Jadi merek motor itu harus dipisahkan dan menjadi sebuah entity sendiri. Untuk atribut dari merek motor, ada merek motor dan juga deskripsi. Nah, keterangannya setelah merek motor menjadi sebuah entity sendiri, atribut ini harus dihapus dari entity kendaraan. Nah, untuk selanjutnya, untuk mencatat merek motor, cukup dicatat UID mereknya. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Soal nomor 3, catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Untuk atribut yang tidak bisa dimasukkan, saya memilih kendaraan. Nama atributnya kendaraan, entitinya dari kondisi kendaraan. Alasan mengapa tidak bisa dijadikan atribut di entity yang terkait, karena kondisi kendaraan itu menyebabkan multi value atribut atau memiliki banyak nilai pada tahun pembentukan. Karena kan biasanya di suatu pelanggan bisa jadi banyak kebutuhannya yang akan diperbaiki pada kendaraan itu sendiri. Kan setiap kendaraan itu berbeda. Soal yang keempat. Kita diminta untuk menentukan primary UID dan secondary UID dari setiap entity-nya. Jadi untuk penentuannya, yang pertama ada entity, ada daftar UID, artificial atau natural, primary atau secondary. Nah, apa sih perbedaan dari artificial dan juga natural? Untuk artificial sendiri, itu merupakan atribut yang kita buat. Nah, sedangkan natural biasanya itu yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, sering kita pakai gitu. Entity yang pertama ada entity bengkel, daftar UID-nya ada yang pertama ada ID bengkel, yang kedua ada nama. Untuk ID bengkel sendiri
itu termasuk artificial karena itu kan ID kita yang buat. Kemudian termasuk golongan primary. Biasanya ID itu artificial, selalu kebanyakan itu artificial. Selanjutnya ada nama, itu termasuk ke natural atau sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kan nama, termasuk secondary. Selanjutnya ada entity dari kendaraan, daftar UID-nya ada nomor polisi dan juga merek. Untuk nomor polisi sendiri itu termasuk natural, kemudian termasuk juga golongan primary, sedangkan merek juga natural atau biasa kan sering kita pakai sehari-hari ya. Kalau merek itu termasuk ke dalam secondary. Yang selanjutnya ada entity spare part. Untuk entity dari spare part sendiri, yang pertama ID spare part, yang kedua ada nama. Untuk ID spare part sendiri termasuk artificial dan juga primary. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, biasanya kebanyakan dari ID itu termasuk dari artificial, karena kan kebanyakan kalau ID itu kita yang buat. Hanya ada nama, kebanyakan nama juga natural karena sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, itu termasuk secondary. Nah, untuk entity selanjutnya ada entity transaksi. Daftar UID-nya ada nomor faktur, selanjutnya ada tanggal. Nomor faktur dan juga tanggal ini termasuk artificial, bedanya kalau nomor faktur itu termasuk primary-nya, sedangkan tanggal itu secondary-nya. Nah, untuk selanjutnya entity pemilik bengkel. Pemilik bengkel ini daftar UID-nya terdiri dari ID pemilik dan juga nama. Untuk ID pemilik itu termasuk artificial primary, sedangkan nama itu termasuk natural secondary. Entity selanjutnya ada entity pegawai, sama seperti pemilik bengkel, cuma ini ID pegawai dan juga nama. ID pegawai termasuk artificial primary, sedangkan nama itu termasuk dalam natural secondary. Dan yang terakhir yaitu ada entity pemilik kendaraan. Daftar UID-nya ada ID pemilik dan juga nama. Untuk ID pemilik itu termasuk ke dalam golongan artificial primary, sedangkan nama itu termasuk ke dalam natural secondary. Selanjutnya kita menuju ke nomor 5. Nah, untuk nomor 5 sendiri, kita diminta untuk mengidentifikasi relationship antar entity. Jadi saya buatkan tabel, kemudian saya mengambil beberapa entity, kemudian saya masukkan untuk yang atas dan juga yang bawah ini sama. Nah, untuk yang saya beri warna terang ini, kenapa saya beri warna terang? Karena ini sama bengkel kan sama, jadi biar tidak kerja dua kali untuk melihat adakah relationship-nya, maka saya berikan warna terang. Maka saya akan menjelaskan untuk yang warna sedikit gelap. Saya mengambil entity bengkel, pemilik bengkel, pegawai, pemilik kendaraan, spare part, dan yang terakhir entity transaksi. Di sini sama seperti yang di atas. Kemudian, apakah pemilik bengkel memiliki relationship dengan bengkel? Tentu saja iya, sudah dikatakan ini pemilik bengkel, sudah pasti pemilik bengkel memiliki bengkel. Selanjutnya yaitu ada relationship antara pegawai dan juga bengkel. Apakah pegawai memiliki relationship dengan bengkel? Tentu iya, karena di dalam sebuah bengkel tentu saja terdapat pegawai. Kemudian relationship antara pegawai dan juga pemilik bengkel. Apakah pegawai memiliki relationship dengan pemilik bengkel? Tentu iya, karena pemilik bengkel sudah pasti memiliki pegawai.
Selanjutnya yaitu relationship antara pemilik kendaraan dan juga bengkel. Apakah pemilik kendaraan memiliki relationship dengan bengkel? Tentu saja iya, karena nantinya pemilik kendaraan akan membawa kendaraannya ke dalam bengkel. Selanjutnya, entiti kendaraan, apakah memiliki relationship dengan pemilik kendaraan? Sudah tentu dan jelas dan pasti iya, karena sudah dikatakan pemilik kendaraan sudah pasti memiliki kendaraan. Nah, selanjutnya yaitu relationship antara spare part dan juga bengkel. Apakah spare part memiliki relationship dengan bengkel? Tentu saja iya, karena di dalam bengkel sudah jelas itu ada spare part, barang yang disebut spare part. Selanjutnya, relationship antara spare part dan juga kendaraan. Apakah spare part memiliki relationship dengan kendaraan? Tentu saja iya, karena di dalam kendaraan itu sudah pasti ada spare part-nya. Selanjutnya, relationship antara transaksi dan juga pegawai. Apakah transaksi memiliki relationship dengan pegawai? Tentu saja iya, karena pegawai yang menyelesaikan proses transaksinya. Selanjutnya, apakah transaksi memiliki relationship dengan pemilik kendaraan? Tentu saja iya, ketika pemilik kendaraan membawa kendaraannya ke dalam sebuah bengkel, maka pemilik kendaraannya harus menyelesaikan sebuah transaksi. Dan yang terakhir, antara transaksi dan juga spare part. Tentu saja iya, transaksi memiliki relationship dengan spare part, karena spare part sendiri masuk ke dalam sebuah transaksi. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang studi kasus 2 tentang bengkel yang sudah saya kerjakan. Ini tentang pembelian dari sebuah bengkel. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila mungkin apa yang saya jelaskan tidak sesuai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.